Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nufus dari Prodi S1 Farmasi kelas 1B. NIM saya 482012007083. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal kuis bahasa Inggris. Yang pertama, jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel merupakan artikel yang pasti yang membuat kata benda yang kita tunjuk menjadi sangat spesifik. Sedangkan indefinite artikel merupakan artikel yang tidak pasti atau kata pembatas. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel en. Artikel e digunakan jika awalan kata benda diawali dengan bunyi huruf konsonan. Sedangkan artikel en digunakan jika awalan kata benda diawali dengan bunyi huruf vokal yaitu a, i, u, e, dan u. Soal yang ketiga, jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. The digunakan untuk menunjukkan kata benda atau noun yang spesifik dalam bentuk singular atau plural. Soal keempat, berikan masing-masing 5 contoh artikel e, en, dan the. Artikel e yaitu a car, a cow, a coffee, a chocolate, dan a book. Contoh artikel en yaitu an apple, an umbrella, an ice cream, an unicorn, an orange. Artikel the terbagi dua yaitu ada vokal dan konsonan. Pertama yang vokal contohnya the eye, the apartment, the oatmeal, the apple, the ice. Contoh artikel the yang konsonan yaitu the book, the car, the cat, the president, the pen. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi yang menggambarkan frekuensi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Soal yang keenam, sebutkan 5 macam adverb of frequency. Pertama ada always, usually, sometimes, often, dan yang terakhir ada seldom. Soal yang ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Pertama, jika kalimat hanya satu kata kerja, maka keterangan di tengah kalimat ditempatkan setelah subjek tetapi sebelum verba. Dan jika kalimat lebih dari satu kata kerja, maka ditempatkan sebelum kata kerja utama. Soal ke-8, berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya, yang kalimat positif, Rani sometimes lend me her novels. Contoh kalimat negatif, Rani doesn't sometimes lend me her novels. Sedangkan kalimat interrogatifnya, does Rani sometimes lend me her novels. Soal yang ke-9, jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan sesuatu kegiatan atau perbuatan sedang pada waktu sekarang pada saat itu. Soal ke-10, apa perbedaan kalimat kalimat yang tidak Soal ke-11, jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense baik kalimat positif, negatif, interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Rumusnya yaitu untuk yang positif, subjek. Rumus kalimat positif yaitu subjek plus to be plus object or article. Rumus kalimat negatif yaitu subjek plus to be plus not plus object or article. Untuk kalimat interrogatif, plus subjek plus object or article. Contoh kalimat positif, he is my teacher. Untuk kalimat negatifnya, he is not my teacher. Untuk kalimat interrogatifnya, is he my teacher.
ke-12 yaitu jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di Sexy people in a place, you're probably snapping your fingers. rumus kalimat Right about positif now. yaitu subject plus verb one plus object or complement. Listen to Rumus program. kalimat negatif Hey, yaitu call me subject now, plus call me do later, or or call does me plus whenever. not Call me plus friend, verb call me one lover, plus or call me object whatever. or I call you complement. mine. No ownership implied whatsoever. Rumus I kalimat call it what it interrogatif is. yaitu A natural do or blend together. does Them mother plus brothers like to holler forever. I holler plus now. subject How it plus sounds to you object. when I'm in town, you can Contoh get it. kalimat If not, you positif can yaitu imagine. he Enough kicked with the the rap. ball. Contoh Time kalimat for some negatifnya action. he does not kick the ball. Contoh kalimat interrogatifnya does he kick the ball. Soal selanjutnya nomor 13 yaitu jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it. Soal selanjutnya nomor 14 yaitu jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah s atau es dan yang tidak ditambah s atau es. Untuk penggunaan verb yang ditambah es yaitu untuk kata benda yang berakhiran huruf u, sh, ch, ss atau x dan atau s dan x. Untuk penggunaan verb yang ditambah es yaitu untuk kata benda yang berakhiran huruf u, sh, ch, s atau ss dan x. Penggunaan verb yang ditambah s untuk kata benda yang berakhiran huruf y tetapi sebelum huruf y adalah huruf vokal. Sedangkan verb yang tidak menggunakan s atau es menggunakan tambahan ies yaitu. Sedangkan verb yang tidak ditambah s atau es menggunakan imbuhan ies yaitu kata benda yang diakhiri dengan huruf y tetapi sebelum huruf y adalah huruf konsonan. Soal yang ke-15, jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun serta berikan contoh. Singular noun adalah kata benda tunggal yang terdiri dari dua yaitu e dan en yang sama-sama memiliki arti seorang, seekor, dan sebuah. E digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Contohnya yaitu a cat, a cow, a fish. Sedangkan en digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal yaitu an animal, a soal yang selanjutnya nomor 16 jelaskan perbedaan countable noun dan countable noun. Kita berikan contoh. Countable noun adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung satunya dengan contohnya how many friends do you have. Uncountable noun adalah kata benda atau hal-hal yang sulit dihitung atau tidak bisa dihitung. Contohnya how much rice do you want. Soal selanjutnya, jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun serta abstrak noun. Abstrak noun adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, atau sifat. Contohnya, Robin's happiness happiness. Concrete noun adalah kata benda yang Soal ke-12 yaitu jelaskan perbedaan proper dan noun serta berikan contoh. Tempat atau benda. Contohnya Lewis Hamilton, Yeah. University of Indonesia. If you one of the sexy people in a place, Common noun you're probably snapping your fingers. Right about now. Common noun adalah Listen to program. tempat.
Hey, call me now, call me later, or call me whenever. Call me friend, call me lover, or call me whatever. I call you mine. No ownership implied whatsoever. I call it what it is. A natural blend together. Them other brothers like to holler forever. I holler now. How it sound to you when I'm in town? You can get it. If not, you can imagine. Enough with the rap. Time for some action. Call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Girl plus verb menjadi Call you my everything. kolektif noun adalah sebuah nomina yang diberikan untuk sekelompok orang atau sejumlah orang, tempat atau benda. Contohnya crew and army. Call you my lover. Call you my one and only girl. Call you my everything. Call you my baby. You're the only one who runs my world. Pertanyaan untuk meminta informasi dapat berupa tempat, benda, orang, hal atau syarat. Yang termasuk WH question adalah what, who, whom, when, where, which, and how. Soal selanjutnya nomor 21. Jelaskan 8 macam WH question dan berikan contohnya masing-masing. Pertama, what artinya apa? Menanyakan nama benda, nama orang atau jenis profesi. About not too long ago, I woke up feeling kind of blue. I picked up my phone and I decided that I hit up you. So then, We talked for a little while, asked me if I could roll through. so we Met up, got food, and we spent time till the night was through. can I Call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Ketiga, ada whom artinya My siapa. everything, Kan call orang you sebagai my objek. baby. Contohnya, You're the only one who runs my world. rumusnya whom plus auxiliary plus subject plus object. Contohnya, whom do you meet? Gazing up at stars, we smiled as Yang my eyes keempat, slowly turned whose towards artinya you. milik siapa, yaitu There was no one menanyakan else I kepemilikan needed, suatu and our benda. lives never felt this way. I wasn't Too sure if you mind, I was nervous, but I had to say. plus subject plus My object. own, and can I call you my Contohnya, lover? whose Call parent you my is this? one and only girl. Kelima, why, mengapa, yaitu menanyakan penyebab atau alasan Call terjadinya you my sesuatu. baby. You're the only one who runs my Rumusnya world. why plus auxiliary plus subject plus object. Contohnya, why do you come late? If you one of the sexy Keenam, people in the place, where you're probably artinya snapping di your mana, fingers. yaitu menanyakan Right about now. tempat atau tujuan. Rumusnya Listen to where program. plus Hey, auxiliary call me plus now, call me subject later, or or call me complement. whenever. Call me friend, call me lover, or call me Contohnya, whatever. I call you where mine. do No you ownership go implied every day? whatsoever. I call it what it is. A natural blend Yang together. ketujuh, Them other brothers when like to holler artinya forever. kapan, I yaitu holler now. menanyakan How it sound to waktu. you when I'm in town? You can Rumusnya, get it. If not, you can imagine. Enough with Rumusnya the rap. when Time for plus some auxiliary action. plus subject plus object. And can I call you my lover? Contohnya, when do you go to school? Dan yang terakhir, kedelapan, can I Call you my which everything. Call artinya you yang my mana, yaitu baby. menanyakan You're pilihan. the only Rumusnya, one who runs my world. rumusnya which plus auxiliary plus subject plus object or complement. Contohnya, which is your house? can I Soal yang terakhir, nomor 22. Bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, maka jelaskan. WH question tidak bisa digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif karena di dalam rumus tidak terdapat rumus negatif dan interrogatif.